Sobat Kimia, selamat datang di Chemicast, podcast yang membahas segala hal menarik tentunya dari sudut pandang kimia. Nah, di sini saya Ahsanu Amala Zulkarnain yang akan memandu jalannya podcast pada episode kali ini. Nah, podcast ini didukung oleh Lupik dan UNES. Baik, mengingat karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, yang mungkin saja podcast ini juga akan tayang ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Beliau adalah seorang dosen PAI, kimia komputasi, kimia kuantum, teknologi pendidikan, dan informatika kimia di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita sambut Dr. Andes Kasmui MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak di Chemicast. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang di lab yang hebat ini. Masya Allah. Kalau boleh tahu nih Bapak kesibukan akhir-akhir ini apa nih Pak? Biasa di kampus ngajar pagi, siang sampai sore. Kemudian sore biasanya kegiatan masjid atau kegiatan di PCM. PCM itu pimpinan cabang Muhammadiyah ya, di masjid-masjid ataupun di pondok juga. Oh, berarti kalau pagi bertemu dengan mahasiswa-mahasiswi tercintanya dan kalau malam bertemu dengan santri-santriwati jamaahnya gitu Bapak. Iya, kebiasaan hari-hari. Sangat sibuk gitu Bapak. Biasa saja. Kalau berbicara mengenai kegiatan nih Pak, karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, mungkin ada nggak sih Pak kegiatan-kegiatan yang Pak Kasmui rindukan dan hanya bisa dikerjakan dan dilakukan ketika bulan suci Ramadan saja? Mungkin ada kegiatan bersama keluarga seperti itu Bapak, bisa diceritakan sedikit kepada Sobat Chemika semuanya. Iya, bulan Ramadan itu bulan yang dirindu ya, yang dikangen oleh setiap orang yang beriman. Sehingga dari yang kecil, kemudian remaja sampai dewasa tua pun pasti merindukan. Biasanya yang di dalam bulan Ramadan kalau di masjid kan ya, tarawih bersama, sholat tarawih bersama, makan bersama, iftar, kemudian ada ceramah menjelang buka, kemudian ada ceramah tarawih dan sebagainya subuh itu betul. Sangat dirindukan. Kemudian kalau saya biasanya setiap bulan puasa di rumah ini ngaji bareng-bareng sama anakku 8 tambah 2 jadi 10. Biasanya satu bulan itu khatam 2 kali. Kadang-kadang saya di rumah saya ngimami, kemudian sekaligus tadarusan ya, istilahnya tadarusan ba'da isya sholat tarawih terus ba'da subuh biasanya itu 2 kali. Itu yang dirindukan itu. Berarti seperti ada program one day one juice gitu nggih Pak? Iya, one day one juice. Satu hari kita memang 1 bulan 2 kali khatam. Berarti 1 hari bisa 2 kali 2 juz. 2 juz. Karena satu hari yang 2 malam ba'da isya 1 juz, ba'da subuh 1 juz biasanya. Baik, karena kalau membahas mengenai puasa nih Pak, definisi umum puasa kan menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus itu dari sebelum terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari seperti itu nggih Pak? Iya. Namun dari Pak Kasmui sendiri ada nggak sih Pak makna tersendiri arti dari puasa itu Pak? Iya, ya sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Jadi asyamu ini adalah imsakun nafs anis syahwat, anil aqwal, anil af'al, anin segala hal makanan ya, termasuk minuman, wasaidi al-mubtilati lisomi. Jadi segala hal yang membatalkan puasa. Minatulu'il fajri ila hurubil maghrib ya, ila sampai ke hurufnya asyams, sampai terbenamnya matahari itu. Ya itu. Dan memang siam itu kan kita mengertikannya adalah asyamu junnah ya. Kalau kita sering mendengar dari ceramah bahwa puasa itu perisai dari apa?
ya bersih dari segala hal-hal yang membatalkan itu. Jadi al-mubtilati lis-shaumi termasuk anit ta'am, wasyarab, dan segala hal yang membatalkan ya. Minatulul fajri ila ghurubis syams. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu ya. Baik, kalau sampai terbenamnya matahari kemudian kita berbuka puasa, Bapak. Yeah. Banyak sekali peneliti-peneliti itu menyarankan untuk berbuka puasa dengan yang manis-manis seperti kurma. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan juga nggih Bapak, berbuka dengan kurma bahkan dengan jumlah yang ganjil. Nah, apa sih Pak kandungan spesial dari kurma itu sendiri? Kenapa kok banyak peneliti-peneliti itu menyarankan untuk berbuka dengan kurma, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan. Dan apakah ada hubungannya Bapak antara mengkonsumsi kurma dengan jumlah ganjil atau genap? Seperti itu Bapak? Ya, kalau contoh dari Rasulullah SAW memang kan berbukalah dengan ala tamrin ya, jadi dengan kurma, tamr. Dan kalau kita melihat dari sisi sainsnya, memang kandungan karbohidratnya termasuk yang mudah dicerna ya. Glukosa, fruktosa, ini memang sukrosa termasuk yang mudah dicerna sehingga mudah untuk menimbulkan tenaga baru, apalagi kalau baru buka puasa ya. Dikunyah, kemudian mudah untuk diserap tenaganya. Di samping memang kelebihan yang lain, termasuk kan makanan berserat ya, sehingga membantu pencernaan. Bahkan yang biasanya makan nasi banyak, ini kalau makan kurma awet itu kenyangnya. Kenyangnya lebih awet, tenaganya cepat, tenaga energinya cepat muncul, dan awet kenyangnya itu salah satu kelebihan dari kurma. Di samping menurut penelitian ada antioksidan ya, jadi tentu dalam hal ini bisa menahan dari berbagai kerusakan akibat radikal bebas ya di kurma. Itu penelitian-penelitian yang ada memang seperti itu dan memang banyak dipraktekkan oleh ulama-ulama yang yakin bahwa itu adalah sunnah sesuai dengan contoh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di samping makanan yang lain. Oh baik, berarti kita dianjurkan untuk berbuka dengan kurma. Ternyata itu memang kandungannya juga dibutuhkan nggih Pak oleh tubuh ketika sedang berbuka puasa seperti itu nggih Pak. Nah, kalau dari sobat-sobat Chemicast semuanya itu semuanya tidak semuanya suka dengan kurma buahnya Bapak. Nah, jadi sudah banyak produk-produk yang mengolah kurma itu sendiri menjadi susu kurma, sari kurma, kemudian kurma manisan. Nah, apakah itu kandungannya sama Bapak dengan kurma yang fresh, buah fresh seperti itu Bapak? Saya kira sama, cuma memang dalam prakteknya kita lebih banyak memakan kurma yang dikeringkan ya. Yang dikeringkan sehingga konsentrasi ininya lebih tinggi gizinya, karena airnya kan berkurang ya. Umumnya memang dikeringkan, tetapi tentu pengolahan pengeringnya harus bagus supaya tidak rusak. Hanya umumnya memang dikatakan dari penelitian walaupun dikeringkan tapi kadar gizinya tidak rusak. Ya, saya kira yang seger juga bagus itu kurma yang seger. Cuma di Indonesia kurma segernya dari mana dapatnya? Beli mahal. Kan tidak ada nggih Bapak perkebunan kurma jarang seperti itu. Baik Bapak, karena kita sudah membahas yang manis-manis nih Pak. Kita beralih ke yang asam-asam. Contohnya asam lambung nih Pak. Karena kita mahasiswa nggih Bapak sangat terkenal dengan asam lambung, penyakit MAH dan GERD. Nah, kalau seperti itu Bapak, apakah ada tips and trik melaksanakan ibadah puasa dengan hikmat tanpa kita khawatir asam lambung kita naik atau GERD MAH kita kumat seperti itu Bapak? Apakah ada tips and trik? Prinsipnya sumu tasihu ya. Kemudian juga bahwa inna fi sahuri barokah, bahwa di dalam sahur itu ada keberkahan. Tetapi kita juga ingat harus ada patokan kulu wasrobu walatusrifu. Jadi kalau makan dumeh arep poso terus sahurnya telung piring misalnya, ini berbahaya. Karena sebenarnya kalau kita puasa berarti ada detoksifikasi karena perut kosong, lambung kosong,
maka akan menggunakan lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita, detoksifikasi. Kalau korma kan lemaknya sedikit ya, sehingga tidak berpengaruh kalau kita makan korma. Maka detoksifikasi ini akan membuat tubuh kita semakin ringan. Logikanya orang yang puasa tidak akan kena asam lambung tinggi dan sebagainya. Cuma yang jadi masalah ini ya asal jangan kebanyakan makanan-makanan yang merangsang seperti pedas, asam banget, kemudian mungkin yang kopi ya barangkali yang perutnya sangat sensitif, jika harus dihindari. Maka sahurlah sebagaimana sahurnya Rasulullah SAW, hanya sekedar menguatkan tubuh, tidak terlalu banyak, dan makanan-makanan yang mungkin sesuai dengan tubuh kita, karena makanan yang sesuai dengan tubuh kita itu biasanya membuat badan kita sehat. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nggak malah menjadikan kambuh, tapi malah istirahat. Sistem pencernaan yang gitu Bapak. Nah, kalau sedang berpuasa nih Bapak kan sistem pencernaan itu istirahat. Nah, apakah itu jadi lebih baik karena istirahat semua sistem pencernaan, atau malah ada gangguan-gangguan lain Pak? Biasanya pada seminggu pertama ya, atau 10 hari pertama, sepertiga pertama itu memang ada penyesuaian biasanya. Tubuh, kalau 1 hari 2 hari pertama tidak terlalu berat, tapi mulai hari ke-4 ke-5 sampai seminggu, maka tubuh ada penyesuaian, kadang seperti lemes banget, lemes dedes cara ngomong Jawa. Tapi insya Allah setelah itu maka tubuh ada penyesuaian dan akan semakin membuat tubuh semakin kuat. Walaupun nanti pada minggu ketiga boleh lemes meneh biasanya, karena detox ya, jadi semua lemak digunakan. Pada dasarnya kalau manusia yang normal, kalau dia puasa dengan puasa yang normal sebagaimana sunnah, ada sahur ya, inna fi sahuri barokah, kemudian juga ada buka puasa secepatnya, iftarnya secepatnya dengan makanan-makanan yang sehat. Biasanya kan para dokter memberi contoh jangan minum minuman dingin atau terlalu panas. Mulailah dengan sebagaimana Rasulullah, mulailah dengan yang manis. Yang manis berarti bersama istri, bersama anak, bersama korma. Ini manis-manis. Bahagia ya. Jadi akan membuat kuat badan kita setelah makan makanan yang manis, dan bersama keluarga itu barokahnya luar biasa. Barokah itu teman-teman. Nah, kalau selama berpuasa kan Pak, kita kan jadi kekurangan asupan air nih Pak. Nah, itu sangat berpengaruh dengan kulit kita Bapak. Kadang ada yang teman-teman Chemikes mungkin itu kulit menjadi kering. Ketika kita berwudu, itu apakah bisa menyeimbangkan pH kembali Bapak ketika berwudu? Biasanya kalau di kita ya, di daerah tropis, tidak terlalu panas, temperatur berkisar antara 25 sampai 30, humidity-nya sudah cukup. Jadi tidak terlalu kering, badan kita juga tidak terlalu kering, kecuali kalau langsung terpapar matahari memang bisa kering. Insya Allah dengan minum yang cukup di waktu sahur sangat cukup. Karena sesungguhnya kalau kita terlalu banyak minum ketika makan atau sebelum dan sudah makan, ini juga kurang bagus. Karena lambung itu juga punya mekanisme untuk mencerna makanan sendiri ya. Sehingga secukupnya, berapa liter ya umumnya yang diberikan oleh dokter, cukup, sangat cukup. Kemudian wudhu, jelas, dan itu keutamaannya orang-orang muslim, wudhu tangan selalu basah 5 kali, muka selalu basah. Yang penting wudhunya jangan keterlaluan ya. Jangan berlebihan. Iya, jangan berlebihan, atau istinsyaknya jangan sampai masuk sehingga pura-puranya tidak minum. Istinsyaknya ya cukup aja, nggak usah sampai masuk ke hidung terlalu dalam, sekedar, atau mungkin dihindari masuk sampai ke dalam. Wudhu yang sebagaimana sunnah, ketika bulan puasa tidak dipaksakan, kumpur-kumpur biasa saja, sehingga tidak sampai tertelan airnya ke dalam mulut. Baik, seperti itu nggih Bapak. Nah, di sini saya ada pertanyaan Pak. Kami muslimah nih Pak, kan biasanya sehari-hari bermake up seperti itu Bapak. Nah, kalau mau sholat harus bertoharoh, harus berwudu, bersuci terlebih dahulu nggih Bapak. Nah, itu ada ulama-ulama sebagian yang menyarankan untuk harus menghapus make up terlebih dahulu karena tidak ada syarat wudhu itu tidak ada halangan antara air dengan kulit, nggih Bapak, benar gitu? Iya. Nah,
Namun ada saja beberapa orang juga beropini juga bahwa kalau make up tipis mah nggak apa-apa, langsung aja wudhu, orang airnya nyerap ke kulit. Nah, sebenarnya itu menurut kimia dan agama juga, apakah air itu tetap sah ketika berwudhu dan ketika tidak menghapus make up, Bapak? Atau memang harus menghapus make up terlebih dahulu, Bapak? Iya. Prinsip dalam wudhu adalah sampai ke kulit ya. Nggih. Dan setahu saya make up yang ada di sekarang ini, kecuali make up yang khusus, itu bisa sampai ke kulit. Hingga memang sih kalau kita mau hati-hati, sebaiknya wudhu dulu, kemudian make up, kemudian dijaga wudhunya. Itu lebih enak. Sehingga misalnya maghrib, isya, kemudian duhur, asar. Kalau subuh kan pasti beda ya. Biasanya waktu-waktu di antara dua waktu yang berdekatan ini, duhur, asar ataupun maghrib, isya. Kalau prinsip saya daripada ngorbankan wudhu yang tidak sah, lebih baik cantik ala sunnah, cantik ala syar'i, yaitu nanti di padang mahsyar biar muka kita ini bercahaya, bukan karena kosmetik, tapi karena betul-betul sesuai dengan wudhu. Asar sujud itu diantaranya karena bekas-bekas wudhu, bekas-bekas sujud dan sebagainya, itu insya Allah akan membuat cantik dunia akhirat, insya Allah. Cantik alami ya. Cantik alami ya, sesuai sunnah. Oke, baik. Ngomong-ngomong soal air nih, Pak. Ada tuh Pak, ketika kita berbuka puasa, Gen Z termasuk saya nih Pak, itu lebih memilih untuk minum air es Pak. Seperti air es dingin, kemudian es teh yang 3.000 satu gelas besar itu Bapak, wah itu sangat melegakan dahaga Pak kalau berbuka. Betul. Tapi beberapa penelitian dan omongan-omongan dari orang tua itu tidak boleh minum air dingin ketika berbuka puasa. Katanya itu nanti tubuhnya kaget, Pak. Apakah itu benar, Pak? Pada kasus tertentu memang sebaiknya minum hangat. Apalagi orang-orang tua ya. Orang-orang tua ini menghindari makanan-makanan yang dingin, apalagi minuman yang dingin. Karena memang tubuh ini punya mekanisme yang berbeda ya. Kalau misalnya kita minum, maka nanti dikhawatirkan pencernaannya tidak baik. Tapi memang kalau anak muda biasanya dia tidak rentan kan, daya tahan tubuhnya kuat, saya kira nggak masalah. Hanya saja ini peringatan bagi orang tua, bagi orang tua hati-hati. Bapak, ibu-ibu, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah umur di atas 40 ya, 40-50 itu harus jaga kesehatan betul itu. Karena pencernaan itu karena semua penyakit kan berasal dari perut. Kalau perutnya kita tidak menangannya dengan tepat, akhirnya nanti bisa sakit, pencernaan kurang bagus, timbulnya ya nanti penyakit yang macam-macam, ada sakit perut, ada diare, ada bisa jadi sampai ke angin duduk ya. Sampai ke angin duduk. Apa itu Pak, angin duduk, Pak? Angin duduk, saya pernah merasakan begitu kencangnya perut, kencang sekali. Jadi sampai nggak bisa nafas biasanya begitu. Waduh. Jadi ini harus dikerik biasanya kalau untuk dikerik. Kerikan teman-teman. Tapi mestinya pakai air minum yang hangat, panas, kemudian dipijat biasanya sembuh ya. Itu karena semacam kram itu. Dan menurut saya tidak baik kalau untuk yang sudah sepuh minum air dingin terlalu sering. Ya. Berarti tergantung dengan kondisi tubuhnya ya Bapak? Iya, kondisi tubuh itu penting lah. Kalau anak-anak muda makan apa saja sampai makan batu aja masih bisa kok. Waduh, makan batu. Nah kalau ngomong-ngomong masalah air nih Pak, ada air yang sangat spesial bagi muslim di dunia, yaitu air Zam-Zam. Nah apa sih Pak perbedaan kandungan dari air Zam-Zam dan air yang ada di sekitar kita? Kok kenapa sih spesial sekali seperti itu Bapak? Sebenarnya sama, air itu molekulnya hanya H dan O. H2O, bukan H2O2 ya. Bukan berarti ini air Zam-Zam hebat, H2O2, mati kabeh minum. Tapi yang terkandung kadar mineralnya yang berbeda. Katanya ada kalium, magnesium, kemudian unsur-unsur garam yang lain yang bagus. Kalium untuk keseimbangan elektrolit ya. Dan beberapa garam yang lain
yang menurut penelitian ada yang menyampaikan kadarnya lebih tinggi. Tetapi ini perlu diteliti lebih lanjut supaya tidak menjadi hoak kayak episode sains hoak bahwa itu betul. Ya. Belum tentu bisa karena mengandung kadar besi yang lebih tinggi, maka dia bagus untuk pembentukan sel darah merah misalnya. Kaliumnya tinggi, maka lebih bisa menyeimbangkan elektrolit di dalam tubuh. Ada magnesium penting untuk berkaitan dengan daya tahan tubuh dan sebagainya. Jadi memang biasanya 3 itu, kalium, magnesium, besi. Jadi kadar mineral iron itu ternyata di dalam air zam-zam menurut penelitian sebagian laporan itu memang tinggi. Sehingga baik untuk diminum. Tapi catatan bahwa itu harus diteliti lebih lanjut. Baik, berarti itu alasan kenapa air zam-zam itu spesial nih Bapak? Iya, spesial. Dan doa dari Rasulullah. Oh iya, karena innaha ini barokah di dalam air zam-zam itu ada keberkahan. Itu doa Rasulullah SAW. Nah, baik Bapak. Berbicara mengenai berpuasa nih Pak, itu terkadang saat siang ketika puasa itu mengalami ngantuk Pak. Ya. Nah, kadang siang mengantuk kemudian baru bangun itu sore, kemudian tidurnya sampai 3 jam seperti itu. Nah, apakah itu ada pengaruh dengan kesehatan otak Pak? Kan ada juga yang mengatakan bahwa tidur sore setelah asar itu mengganggu otak Bapak. Iya, biasanya yang sunnah itu kan kailulah ya. Kailulah itu tidur siang, baik sebelum atau sesudah duhur. Walaupun 5 menit, 10 menit itu efektif menurut penelitian recovery otak. Umumnya orang yang bisa tidur siang walaupun 5-10 menit sebentar aja, males istilahnya, itu recovery otaknya lebih bagus dan lebih cerdas ya dalam pengertian begitu. Memang sih kalau orang Jawa, tapi ini mungkin mitos ya. Pada asar habis subuh itu bingung. Iya, karena kan tidak tahu itu subuh apa asar gitu. Karena kan sore-sore sama-sama sorenya kadang iki jadi subuh apa asar, menjelang maghrib atau menjelang subuh. Sama-sama redup gitu. Sama-sama redup. Apalagi juga ba'da subuh, yang tidak boleh kan ba'da subuh ya. Yang kebanyakan Rasulullah itu melarang kita untuk tidur ba'da subuh. Karena subuh itu adalah barokahnya orang-orang Islam. Bekerja, memulai pekerjaan dan sebagainya. Dan ba'da asar, kalau orang tua saya bilang jangan tidur ba'da asar sama ba'da subuh, otakmu jendel. Begitu. Jadi apa itu, Pak? Jendel itu bodoh. Maka pantangan bagi saya dari kecil, karena saya ngajinya kan di masjid. Ba'da asar, ba'da subuh enggak pernah tidur sampai sekarang, kecuali males karena sakit misalnya. Kalau sakit sih semua boleh ya. Atau kecapean gitu Bapak. Kecapean misalnya itu. Tidur. Ya, nah kalau pas puasa itu yang memang sebaiknya kalau ba'da asar, jangan tidur, itu gunakan untuk berbanyak tilawah, ya baca Quran, ba'da subuh juga gitu. Ini penyakitnya kebanyakan ba'da subuh itu. Ngantuk Pak. Ngantuk. Habis sahur tidur dulu. Kalau saya di rumah kan ba'da subuh 1 juz sama anak-anak 1 juz, ya nanti nggak tidur lebih enak karena kan setelah itu sudah kuliah ya, sudah kerja. Ya ba'da asar, ba'da subuh jangan tidur, apalagi bulan puasa. Iman waktunya. Berbanyak ibadah gitu Bapak. Ya, berbanyak ibadah. Nah, ketika kita sedang berpuasa itu beberapa orang itu merasakan bahwa hatinya menjadi tenang Pak. Semuanya calming, terkontrol. Nah, itu ada gak sih Pak hubungan antara puasa dan hormon-hormon yang berperan sebagai penenang? Apakah ada Bapak? Iya, ada kemungkinan itu ya, hormon-hormon yang membuat tenang dan hormon-hormon yang membuat susah. Tapi memang prinsipnya adalah bahwa kalau dari sisi agama ya, bahwa saluran syahwat kita, nafsu-nafsu kita ini kan dipersempit karena makanannya berkurang itu ya. Sehingga gangguannya berkurang. Terus lagi lemes harap ngapain gitu. Lagi lemes kan lebih banyak zikir, baca Quran, sholat, dan hatinya otomatis tenang ya. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan banyak kita ini berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Kalau banyak ibadah, baca Quran, zikir, pasti tatmainul qulub, maka akan menenangkan hati. Maka orang-orang yang terbiasa dengan zikir, baca Quran, sholat, itu mungkin terlihat orang lain seperti
biasa saja, tapi dalam hatinya ada ke dalam zikir, maka ada tatmainul qulub. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Zikir kepada Allah itu bukan hanya subhanallah, tasbihat ya, tapi juga ingat kepada Allah, berpikir yang benar atas kebesaran Allah, sholat, baca Quran, dan lain-lain itu adalah zikir kepada Allah. Itu pasti akan membuat hati menjadi tenang, apalagi dalam bulan puasa. Masya Allah, luar biasa, karena memang kita juga lagi dikuatkan dengan amal, hati juga lagi dikuatkan untuk ingat kepada Allah, ya pasti menjadi tenang. Berarti salah satunya itu karena memperbanyak ibadah seperti itu, nggih Bapak? Iya, betul. Wah, ternyata banyak banget ilmu dan informasi yang sangat baru untuk saya dan maupun teman-teman Chemicast semuanya, Bapak. Nah, mungkin ada sedikit kesan-pesan atau tips and trik menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dari Pak Kasmui untuk teman-teman Chemicast semuanya, Pak? Oke. Jadi bulan puasa itu bulan tarbiyah atau sahur tarbiyah, maka kita mesti gunakan untuk melatih diri kita ya, melatih diri kita untuk selalu dalam kebaikan. Biasakan baik di dalam bulan Ramadan, maka insya Allah akan mewarnai 11 bulan di luar bulan Ramadan. Dan pada akhirnya maka kita akan sampai pada tahapan laisal id liman labisal jadid walakinal id liman kana ta'atu yazid. Jadi nanti Idul Fitri itu bukan pekan baru, bukan hal baru yang sifatnya fisik jasad ya, lahiriah, tetapi liman kana ta'atu yazid. Karena apa? Membiasakan baik di bulan Ramadan, liman kana ta'atu yazid, apabila taatnya bertambah. Ya, di bulan Ramadan menguatkan, mengistiqomahkan taat, nanti di luar bulan Ramadan ta'atu yazid, maka ketaatannya akan bertambah. Begitu. Ya. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Sama-sama, Kasmui karena sudah berkenan untuk sharing session dengan teman-teman Chemicast semuanya. Dan Sobat Chemicast semuanya, saya juga ucapkan terima kasih karena sudah mau mendengarkan podcast episode kali ini hingga akhir. Jangan lupa selalu pantau sosial media dari Sisi Studio, baik di Instagram, TikTok, maupun di YouTube, karena akan ada hal-hal seru pada episode-episode sebelumnya, setelahnya nanti. Baik, sampai jumpa, stay healthy, stay safe, and keep positive vibes. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.